Itu kebingungan untuk selalu pada mereka yang mengungkapkan tentang attachment style, tentang avoidant, tentang anxious, tentang secure, dan seterusnya. Mereka penggiat konten kreator ini pernah gak ya melihat bahwasanya teori ini juga banyak sekali kritiknya. Yang pertama kita harus pahami bahwasanya attachment style ini dibentuk oleh Bowlby dengan menggunakan metode observasi naturalistik dan juga melakukan pengamatan secara langsung. Dan dibantu dengan Ainsworth, mereka pada akhirnya membentuk yang namanya attachment style. Attachment style ini berfokus kepada awalnya bagaimana seorang anak memiliki kedekatankah atau bahkan kelekatan pada seorang ibu yang pada akhirnya mereka mengembangkannya pada kata caregiver. Jadi tidak harus ibu, yang terpenting adalah siapa pengasuh anak pada awal kehidupan. Nah, kritik yang paling pedas untuk attachment ini adalah yang pertama, apakah memang ini menjadi dasar, menjadi template? Apakah ketika kita semakin bertambah dewasa, apakah kita tidak memiliki pengasuh lainnya? Apakah kita tidak memiliki interaksi lainnya? Jangan pernah selalu mengatakan bahwasanya ini adalah dasar hubungan. Dasar hubungan tidak sama seperti pondasi rumah. Berbeda hal fisik, berbeda hal psikis. Yang artinya apa? Seiring dengan waktu, itu pasti akan ada setidak-tidaknya perubahan. Kedua, teori ini juga menolak yang namanya apa? Perkembangan dari individu itu sendiri. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia pada akhirnya berinteraksi dengan orang lain, kepribadiannya sendiri, bagaimana dia akan pada akhirnya merespon sebuah konflik, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kritiknya yang paling pedas untuk attachment ini adalah tidak bisa diaplikasikan untuk semua budaya. Kenapa? Awal munculnya teori ini adalah dari daerah western sana yang notabene secure attachment antara seorang anak kepada seorang ibu bisa saja dipengaruhi oleh budaya westernnya mereka. Contohnya saja, mereka akan lebih secure ketika bisa berpendapat dengan orang lain, dengan orang tuanya, keluarganya yang menjadi caregivernya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah itu menjadi template ketika budayanya, katakanlah di budaya kita, emang kita merasa secure langsung ngomong sama orang tua? Enggak juga kan? Jadi, semua teori ini kita harus kritisi dengan batasannya. Bukan mengatakan tidak bisa diaplikasikan, tidak. Tapi harus diketahui pula asal muasal teori ini, penerapannya seperti apa, batasannya untuk seperti apa pula. Jadi tidak semua langsung dihubung-hubungkan atau bahkan seakan-akan seseorang punya attachment style yang bakalan menetap seiring waktu dan yang notabene menghilangkan keunikan individu. Demikian.